Di balik megahnya istana yang dikelilingi taman bunga mekar, Putri Meilin menjalani hidup yang penuh aturan dan harapan keluarga. Namun, di balik itu, ada kehampaan di hatinya. Sebuah hari yang tak biasa datang ketika Chan Jun, seorang pelukis muda dari desa, tiba dengan kuas dan palet warna, membawa harapan baru. Chan Jun mendekat dengan perlahan membawa peralatan melukis. Chan Jun tersenyum ramah, menata alat lukis. Putri Meilin, aku datang bukan hanya untuk melukis wajahmu, tapi juga untuk menangkap kisah yang tersembunyi di matamu. Meilin memandang Chan Jun. Kisah yang tersembunyi, apa maksudmu? Setiap orang punya cerita yang tak terlihat oleh mata, dan aku ingin lukisan ini menjadi cerminan jiwa itu. Chan Jun mulai melukis, sapuan kuasnya lembut. Meilin tampak mulai tenang, sedikit tersenyum. Meilin berbicara pelan penuh keraguan. Selama ini, aku merasa hidupku hanya sebuah pertunjukan. Semua harus sesuai dengan apa yang orang lain inginkan. Tapi hatimu tentu ingin sesuatu yang lebih, bukan? Ya, aku ingin bebas. Bebas dari bayang-bayang dan aturan yang membelenggu. Kebebasan itu penting, Putri. Seperti lukisan, tanpa kebebasan, warna dan bentuk tak akan hidup. Aku bisa menemukan kebebasan itu, sedikit demi sedikit. Aku akan membantumu menemukannya, lewat lukisan ini dan lewat cerita kita. Di taman istana yang tenang, dua jiwa yang berbeda bertemu. Putri yang terkekang oleh istana dan pelukis yang membawa kejujuran. Benih harapan mulai tumbuh. Walau dunia mereka sangat berbeda, di balik kemegahan istana, Pangeran Li Wei duduk termenung di ruang singgasana. Sejak kecil, hatinya terpaut pada Putri Meilin. Namun kini, ia merasa gelisah melihat kedekatan Putri dengan Chan Jun, pelukis muda yang tak memiliki apa-apa selain bakat dan ketulusan. Aku sudah berjanji padamu sejak kita masih anak-anak. Aku akan selalu menjagamu. Tapi sekarang aku merasa kehilangan. Sahabatnya, Tian, masuk dengan langkah hati-hati. Pangeran, apa yang kau pikirkan? Kau terlihat tidak seperti biasanya. Aku melihatnya, Tian. Putri Meilin menghabiskan waktu dengan pelukis di desa itu, si Chen Jun. Apakah kau cemburu, Pangeran? Tidak hanya cemburu, Tian. Aku takut kehilangan dia. Aku punya segalanya dan kekuasaan juga kekayaan. Tapi tanpa Meilin, semua itu hampa. Li Wei berdiri dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Bagaimana bisa seorang pelukis tanpa status dan kekayaan merebut hatinya? Kau memiliki tahta dan kedudukan, tapi hati Meilin mungkin mencari sesuatu yang lain. Sesuatu yang kau tak pernah berikan. Aku selalu menganggap cinta itu tentang janji dan pengorbanan. Tapi aku mulai sadar, mungkin aku harus berubah. Li Wei menatap foto dirinya dan Meilin saat kecil, lalu menghela napas panjang. Tapi bagaimana caraku bersaing dengan ketulusan seorang pelukis? Pokoknya aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Cinta tidak bisa dipaksa, Pangeran. Jika kau benar-benar mencintai Meilin, tunjukkanlah dengan cara yang berbeda. Dalam hatinya, Li Wei bertarung antara kekuasaan dan cinta sejati. Apakah ia akan mempertahankan segalanya dengan cara lama, atau belajar merelakan dan berubah? Pertanyaan itu masih menggantung di ruang singgasana yang sunyi. Li Wei menatap cermin besar, wajahnya penuh pergulatan, lalu menatap keluar jendela dengan tekad samar. Di perpustakaan istana, tempat buku-buku tua berbaris rapi, dan cahaya remang-remang menerpa lembaran kertas. Meilin dan Chen Jun menemukan ruang yang aman untuk berbagi mimpi dan rahasia. Namun, di balik kedamaian itu, mata-mata dan kecemburuan mulai mengintai. Meilin duduk di meja kayu, membolak-balik buku. Chan Jun duduk di dekatnya dengan kanvas kecil dan alat lukis. Aku merasa bebas di sini, bebas bicara, bebas menjadi diriku sendiri. Aku senang bisa menjadi temanmu, Meilin. Teman yang mendengarkan tanpa menghakimi. Kau tahu, selama ini aku selalu merasa kesepian, meski dikelilingi oleh ribuan orang. Kesepian itu berat, tapi kau tidak sendiri lagi. Chan Jun melukis sketsa wajah Meilin, senyum kecil muncul di wajahnya. Kau tak hanya melukis wajahku, tapi juga bagian hatiku yang tersembunyi. Aku ingin melukis bukan hanya rupa, tapi jiwa. Dari balik rak buku, Li Wei mengintip,
Wajahnya berubah menjadi muram dan cemburu. Mereka terlalu dekat. Aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Li Wei berlalu dengan langkah tegas. Dalam hening perpustakaan, benih cinta Mei Lin dan Chen Jun tumbuh. Tapi bayang-bayang Li Wei mengintai, menunggu saat untuk bertindak. Li Wei mulai memainkan strategi licik untuk memisahkan Mei Lin dan Chen Jun. Ia menyebarkan fitnah bahwa Chen Jun berusaha mencuri rahasia kerajaan melalui lukisannya. Keluarga Mei Lin yang khawatir segera mengambil tindakan. Di aula besar, ayah Mei Lin berbicara dengan para pembesar dan pengawal istana. Raja, kami telah menerima laporan bahwa Chun Jun menggunakan lukisannya untuk mengintip rahasia kerajaan. Ini sangat berbahaya. Kami harus segera mengusirnya dari istana. Penasihat, jika ini benar, Mei Lin bisa dalam bahaya. Chen Jun memasuki ruang istana, mendengar kabar buruk itu dengan wajah sedih. Aku tidak pernah berniat mencuri apapun. Cintaku hanya untuk Mei Lin. Mei Lin marah dan sedih, menemui ayahnya dengan air mata. Ayah, Chen Jun tidak bersalah. Aku percaya padanya. Putri, ini demi keselamatan kita semua. Kau harus menjaga jarak dengannya. Chen Jun dipaksa pergi dari istana. Mei Lin menangis terseduh-seduh. Jangan tinggalkan aku. Chen Jun, aku butuh kau. Dalam keheningan malam, pengkhianatan dan fitnah memisahkan dua hati yang tulus. Namun, kebenaran selalu menunggu saatnya untuk terungkap. Saat malam sunyi menyelimuti istana, rahasia besar yang tersembunyi mulai terungkap. Chen Jun ternyata adalah keturunan keluarga bangsawan yang lama hilang. Pewaris sah yang selama ini disembunyikan demi melindungi dirinya dari musuh politik. Kebenaran ini mengguncang dunia istana. Chen Jun duduk termenung di kamar sederhana. Sahabatnya datang membawa surat dan dokumen kuno. Kau harus tahu, Chen Jun, keluarga kerajaan telah lama mencari jejak keturunan yang hilang. Dan kau adalah satu-satunya pewaris itu? Apa maksudmu? Selama ini aku hanya seorang pelukis desa biasa. Ayahmu adalah saudara dari Raja Lama, tapi hilang dalam politik kerajaan. Mereka menyembunyikanmu demi keselamatan. Chen Jun memandang lukisan dirinya yang belum selesai. Air mata mengalir. Jadi semua ini bukan kebetulan. Aku ditakdirkan kembali ke sini. Keesokan harinya, Mei Lin menemui Chen Jun dengan ekspresi campur aduk. Kau bukan pelukis desa lagi, Chen Jun. Kau adalah bagian dari istana ini. Dan hatiku. Aku tidak pernah berubah. Aku masih yang sama. Hanya takdir yang mengubah jalanku. Dengan rahasia yang terungkap, dunia mereka berubah. Tapi apakah cinta akan bertahan di tengah badai politik dan intrik? Pangeran Li Wei kini menghadapi kenyataan pahit. Chen Jun bukan lagi pelukis biasa, dan Mei Lin semakin dekat dengan pewaris keluarga bangsawan. Di persimpangan antara cinta dan kekuasaan, Li Wei harus membuat pilihan yang berat. Li Wei berdiri di balkon istana, melihat jauh ke cakrawala. Aku mencintai Mei Lin sejak dulu. Tapi mungkin aku bukan yang terbaik untuknya. Penasihat kerajaan datang membawa secangkir teh. Kau tahu, Pangeran, cinta bukan tentang siapa yang lebih berkuasa atau kaya. Tapi kalau aku sudah berjuang untuk mendapatkan dia, bukan hanya sebagai pangeran, tapi sebagai pria. Terkadang, merelakan adalah bentuk cinta yang paling besar. Li Wei menatap foto Mei Lin, lalu menghela napas panjang. Mungkin inilah waktuku belajar melepaskan, walau sakit. Dalam hatinya yang paling dalam, Li Wei berusaha menerima kenyataan bahwa cinta sejati tak bisa dipaksa, melainkan harus diraih dengan kejujuran dan pengorbanan. Di taman istana yang sama, di bawah pohon sakura yang mulai gugur kelopak bunga, ketiganya bertemu untuk terakhir kali. Mei Lin berdiri di antara dua pria yang sangat berarti dalam hidupnya, Pangeran Li Wei dan Chen Jun, pelukis yang kini adalah pewaris sah keluarga bangsawan. Mei Lin berdiri dengan anggun, Li Wei di sebelah kiri tampak berat hati. Chen Jun di sebelah kanan menatap penuh harap. Aku sudah memikirkan semuanya. Tentang cinta, tentang takdir, tentang kebahagiaan. Aku mencintaimu sejak lama, Mei Lin. Aku berharap kau tahu itu. Aku tahu, Li Wei. Dan aku berterima kasih atas cinta dan perjuanganmu. Aku mungkin bukan pangeran, tapi aku mencintaimu dengan seluruh hatiku. Cinta sejati bukan soal status atau kekuasaan. Cinta adalah kejujuran dan penerimaan. Li Wei mengangguk, menatap ke arah lain dengan lega tapi sedih. Jika itu membuatmu bahagia, maka aku merelakan. Semoga kau bahagia, Mei Lin. Mei Lin,
tersenyum hangat ke Chan Jun. Aku siap memulai babak baru bersamamu. Kita akan jalani hidup ini bersama, dengan cinta dan keberanian. Kadang, cinta bukan tentang siapa yang dimiliki, tapi bagaimana kita menghargai dan merelakan. Takdir membawa mereka ke persimpangan yang berbeda, tapi hati yang tulus selalu menemukan jalannya.